Om Swastiastu, selamat malam. Terima kasih kepada Pak Jimmy atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kompensasi. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nika De Apriliani dengan akhiran NIM 1082 dari kelas 6D Manajemen SDM. Baik, lanjut ke pemaparan materi. Nah, di mana, maaf ini sedikit gangguan. Nah, di mana bagian pertama yaitu tentang apa pentingnya, apa hubungannya, apa kaitannya itu lulusan prodi manajemen dengan menguasai kompensasi dan juga penilaian kerja. Nah, di sini di mana profil lulusan prodi manajemen adalah seseorang yang dipersiapkan untuk memanajemen segala sesuatu, di mana memanajemen SDM dan lainnya, di mana seseorang ini dipersiapkan untuk menjadi seorang manajer nantinya yang bisa mengelola sumber daya. Di mana salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai adalah mengelola kompensasi, di mana itu meliputi gaji, bonus, tunjangan, dan juga menilai kinerja karyawan. Nah, kenapa hal ini penting? Begitu. Dalam oh, dalam dunia kerja, Dalam dunia kerja, manajer tidak hanya memimpin tapi juga harus memastikan bahwa karyawannya itu bekerja dengan baik dan juga mendapatkan kompensasi yang sesuai. Nah, contoh kaitannya itu misalnya saya adalah lulusan manajemen dan bekerja di sebuah perusahaan, di mana jika saya bisa menilai siapa yang bekerja paling baik, bekerja lebih baik dan juga memberi mereka penghargaan atau bonus yang sepadan, maka karyawan atau anggota dalam perusahaan tersebut akan semakin termotivasi. Kinerja timnya juga akan meningkat, serta loyalitas terhadap organisasi juga akan semakin kuat. Namun sebaliknya, jika saya tidak menguasai hal ini, maka karyawan bisa merasa tidak dihargai, semangat kerja pun turun, dan juga perusahaan bisa kehilangan orang-orang terbaik untuk melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Di mana menguasai kompensasi dan juga penilaian kerja ini adalah bagian dari peran manajer. Oleh karena itu, sebagai lulusan prodi manajemen, kita harus bisa mengaitkan teori ini dengan praktik yang sesuai. Baik, bagian selanjutnya itu tentang pengertian dari kompensasi. Yang pertama itu ada pengertian kompensasi menurut ahli. Di mana di sini saya mengambil menurut Dessler 2017, di mana kompensasi ini adalah semua bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan yang timbul dari pekerjaan mereka. Nah, sedangkan menurut pemahaman saya sendiri, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan baik berupa tunai ataupun non-tunai, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai bentuk penghargaan atau timbal balik atas tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Baik, selanjutnya ada pentingnya kompensasi. Nah, mengapa kompensasi itu penting? Di sini kompensasi itu penting bagi karyawan dan juga bagi perusahaan. Nah, di mana bagi karyawan itu sendiri, kompensasi penting karena kompensasi merupakan sumber penghasilan untuk karyawan itu memenuhi kebutuhan serta bentuk penghargaan atas usaha dan kontribusi para karyawan. Dengan kompensasi yang adil dan sesuai, karyawan akan merasa lebih dihargai, lebih termotivasi, dan bekerja lebih baik di kemudian hari, serta lebih loyal terhadap perusahaan. Nah, sedangkan bagi perusahaan, kompensasi ini penting karena dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan karyawan
karyawan yang berkualitas. Selain itu, sistem kompensasi yang tepat juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan karena karyawan akan lebih termotivasi dan lebih semangat untuk bekerja. Nah, perusahaan juga menciptakan iklim kerja yang positif sehingga tujuan bisnis lebih mudah tercapai. Nah, contoh nyatanya itu jika suatu perusahaan memberikan bonus kepada karyawan berprestasi, di mana karyawan akan merasa lebih dihargai dan juga terdorong untuk terus meningkatkan kinerjanya. Hal ini tidak hanya menguntungkan karyawan secara finansial, tetapi juga membantu perusahaan mencapai target karena produktivitas meningkat. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari kompensasi. Di sini ada 4. Yang pertama itu kompensasi finansial. Nah, kompensasi finansial ini adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini adalah bentuk kompensasi yang paling umum dan langsung dirasakan secara ekonomi oleh karyawan. Nah, contoh dari kompensasi finansial ini adalah gaji pokok, bonus tahunan, upah lembur, insentif, seperti itu. Yang kedua itu kompensasi non finansial, di mana kompensasi non finansial ini adalah imbalan atau bentuk penghargaan non uang yang bertujuan meningkatkan kepuasan kerja, kenyamanan dan semangat karyawan. Meskipun tidak berbentuk uang, kompensasi ini tetap berpengaruh besar terhadap loyalitas dan kinerja karyawan. Nah, contohnya itu adalah lingkungan kerja yang nyaman, penghargaan atau pujian dari atasan, pelatihan dan pengembangan, serta fleksibilitas jam kerja dan kesempatan promosi jabatan. Yang ketiga itu ada kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diterima langsung oleh karyawan dalam bentuk uang atas pekerjaan yang dilakukan, di mana ini diberikan secara rutin atau berdasarkan pencapaian tertentu. Contohnya itu gaji bulanan, upah harian, komisi penjualan, insentif kerja, dan juga bonus. Dan yang terakhir yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini adalah bentuk kompensasi yang tidak diberikan secara langsung sebagai uang tunai, namun masih memiliki nilai dan manfaat bagi karyawan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan membuat mereka betah bekerja. Contohnya itu adalah tunjangan kesehatan, asuransi kerja, dan fasilitas transportasi. Jadi GPT sebentar. Sebentar ya. Kababut nih. Tuh gluing bang aku gernera. Gluing bakal panganggo dulu rawa. Mae bah. Ini sekejap. Men. Cuk. Amat bah. Kong bodoh. Amah, amah. Tuh, cat datang dulu. Loving that love is please. I don't know this
Loading. So much to learn and see. Up in the castle with my new family. And go it just for you. So excited. Sophia, the first thing gets my way. Listen, it's gonna be my so